ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu. Kami percaya tahun ini adalah tahun di mana kami merasakan lawatan-Mu Tuhan, dan kami percaya karena Engkau kebenaran dalam setiap hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Sebentar kami akan masuk dalam firman-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus menjamah setiap kami, menjamah hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan, supaya kami merasakan kasih-Mu Tuhan, karena kami percaya karena Engkaulah kebenaran dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Yesus, Kau kebenaran dikatakan Yesus, Engkau kebenaran dalam kehidupan kami Tuhan. Kehendak-Mu Tuhan. Sama-sama kita katakan,
bagiku, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauh aku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Ya Tuhan, inilah ucapan syukur dan inilah pengakuan yang tulus yang keluar dari hati kami yang paling dalam, karena merasakan, karena mengalami, karena betul-betul mendapatkan Engkau, sesuatu yang paling berharga dalam hidup ini. Penyertaan-Mu, penjagaan-Mu, pembelaan-Mu, kasih setia-Mu, mujizat-Mu itu nyata dalam kehidupan kami. Itu sebabnya bagaimana kami bisa jauh daripada-Mu Tuhan. Demikian juga hari ini, pada hari Sabat di minggu pertama di tahun yang baru ini, Engkau masih memberikan kami kesehatan, Engkau masih memberikan kami kesempatan, dan masih ada tempat di mana kami berhimpun. Sebab hari ini juga hari Sabat, hari yang diberkati oleh Engkau, hari di mana Engkau berkata 6 hari lamanya Engkau bekerja, lalu kuduskanlah 1 hari itu, karena aku ingin bertemu dengan Engkau. Sesungguhnya kamilah yang membutuhkan Engkau Tuhan, karena bertemu dengan Engkau adalah sesuatu. Engkau kenal kami secara pribadi, Engkau yang paling mengerti, Engkau yang paling peduli, dan Engkau adalah jawaban atas setiap permasalahan kami. Biar segala puji, sembah, dan hormat kami kiranya naik ke hadapan hadirat-Mu dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Sekarang saatnya kami mau duduk diam, sebab saatnya Engkau yang berbicara bagi kami. Firman-Mu adalah kebenaran, firman yang hidup, firman yang berkuasa, firman yang menyembuhkan dan memulihkan. Sebab firman itu adalah Engkau sendiri. Hamba-Mu ini Tuhan, hanyalah juru bicara-Mu saja. Oleh sebab itu teruslah dalam pengurapan-Mu, dan jangan ada kata-kata yang keluar yang bukan isi hati-Mu. Engkau yang akan berbicara kepada setiap kami, pribadi lepas pribadi. Berfirmanlah Tuhan, dan kami umat-Mu yang siap untuk diberkati oleh firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat beribadah, bersekutu di dalam anugerah dan pemeliharaan Tuhan. Hari ini ibadah kita seperti biasa disertai dengan perjamuan kudus, suatu ibadah dengan sakramen dan alkitabiah, dan kita dalam suatu ucapan syukur semua yang Tuhan adakan, yang Tuhan lakukan, walaupun pada mulanya kita nggak paham, nggak mengerti, tetapi pada akhirnya kita lihat bahwa semua adalah demi kebaikan kita. Banyak hal Tuhan lakukan dalam kesehari-harian, dalam keadaan kesulitan, dalam keadaan kepepet. Tapi satu hal yang harus kita tahu, bahwa Tuhan tidak pernah terlambat. Itulah Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Tahu, Allah yang paham, Allah yang care, yang ngertiin kita. Dan hari ini kita mau belajar, kita akan lihat bagaimana Allah melakukan, bagaimana kita harus bertindak agar semuanya seperti yang Allah inginkan, agar kita juga menerima kebaikan yang Allah akan kerjakan bagi kita. Oke, kita akan baca
Yohanes pasal 4 ayat yang ke-46, demikian firman Tuhan. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Dah, sampai di situ. Bapak Ibu saudara-saudara, jadi Yesus balik lagi ke Galilea, seperti waktu dia membuat air menjadi anggur, perjamuan kawin di Kana. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sakit. Anaknya sakit dan sakitnya itu hampir mati. Tapi apa urusannya sama Yesus? Karena kan masih banyak yang harus dilayani toh. Karena masih banyak yang harus dikunjungi. Namanya juga Yesus. Kita akan mengikuti, kita akan belajar dari firman Tuhan, dan kita akan lihat bahwa Allah di dalam nama Yesus Kristus tidak pernah terlambat untuk anak yang hampir mati ini. Tetapi apa yang harus dilakukan? Mari kita lihat. Kita baca ayat yang ke-47. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya hampir mati. Hal pertama yang dilakukan oleh pegawai istana ini yang dikatakan anaknya hampir mati itu, dia mendengar lalu dia datang kepada Yesus. Dia mendengar lalu dia datang kepada Yesus. Artinya punya inisiatif. Artinya berusaha. Lalu ia datang. Bukan cuma mendengar, ya seringkali kita dengar begini begono tapi tidak melakukan apa-apa. Setelah dia dengar, Yesus ada di kotaku. Lalu dia datang kepada Yesus. Suatu tindakan yang baik, Bapak Ibu Saudara. Kalau engkau menghadapi sesuatu masalah dalam kesesakan, dalam banyak persoalan, engkau bukan cuma mendengar, datang kepada Yesus. Seperti hari ini, kita datang kepada Yesus dalam suatu ibadah, dan Allah itu hadir, mendengar dan datang. Itu pun belum menjadi suatu jaminan ketika engkau datang. Ketika engkau datang dalam suatu ibadah, belum menjadi suatu jaminan. Ketika engkau datang dan engkau dalam suatu persekutuan, tetapi walaupun itu belum menjadi suatu jaminan, tapi itu suatu tindakan permulaan yang baik. Kita ikuti lagi ya. Dia mendengar dan datang. Berikutnya dikatakan, kita baca Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-10. Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-10, demikian firman Tuhan. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Yang kedua, kalau tadi ia mendengar dan datang, yang kedua ia percaya, walaupun saat itu anaknya masih sakit dan mau mati.
Dia datang dan percaya. Dari mana kita bisa tahu? Sebab Yesus sampai memuji kepada dia. Dikatakan, orang yang kayak gini nih, aku belum lihat di antara kamu semua nih. Kecuali kita. Halo. Sampai dipuji. Karena dia percaya. Dan Yesus bisa melihat sampai ke dasar hati kita. Ada yang pura-pura percaya tapi mulutnya doang. Ada yang pura-pura yakin tapi cuman lip service, pencitraan supaya dilihat sama pendeta, oh iya lu dia beriman lu, gitu ya. Begitu ada masalah aja kelihatan deh tuh. Di sini sih nggak ada, ya. Di sini sih percaya semua, aku kasih jempol. Tapi di mana-mana di sana-sana sini tuh kadang-kadang ada. Percayanya cuman ada di mulut saja. Itu akan terlihat ketika menghadapi permasalahan. Tetapi kembali lagi, si perwira ini betul-betul percaya. Bahkan kalau kita pelajari, dikatakan Yesus nggak usah kau datang, sebut aja dia dari sini, gitu ya. Jadi apa sih tindakannya yang hari ini kita pelajari? Pertama, kita harus datang kepada Yesus. Yang kedua, bukan cuma datang, tapi kita harus percaya. Percaya dengan sungguh-sungguh, walaupun kita belum lihat, si perwira ini juga belum tahu apa anaknya mati, apa hidup. Kan udah sekarat, tapi dia percaya dan Yesus heran. Lalu terjadilah yang ketiga yang tadi saya sebutkan tadi, bahwa Allah tidak pernah terlambat untuk menolong. Coba kita baca ya. Yohanes pasal 4 ayat yang ke-49. Pegawai istana itu berkata kepadanya, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu ia pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Dah sampai situ. Di dalam Injil yang lain dibilang, ya, ditanya, jam berapa gitu ya. Lalu dia ingat saat itu Yesus bilang anakmu hidup, dan di sana langsung udah sembuh. Jadi apa yang kita baca sederhana bukan? Iya sederhana, tetapi dalam prakteknya itu memerlukan suatu keyakinan, suatu iman yang teguh dan percaya bahwa Allah itu sanggup dan mau. Kalau itu Allah sanggup tapi tidak mau juga percuma, tapi Allah ini sanggup dan mau. Dan kita lihat Allah tidak pernah terlambat. Jadi hal yang ketiga kita lihat pertolongan Allah. Karena dilihat bahwa dia itu percaya dengan yakin. Lalu pertolongan itu, lalu mujizat itu terjadi. Jadi dikatakan, kita baca tadi, ayo guru atau Yesus, udah mau mati nih anakku. Gitu kali ya, kalau kita terjemahkan dengan bahasa sehari-hari, bahasa gaul gitu ya, buruan dong, buruan nih gitu ya. Ya elah, terlambat deh gitu ya. Lalu Yesus bilang, tidak mati, anakmu tuh hidup gitu ya. Lalu dikatakan dalam firman Tuhan, lalu ia percaya bahwa perkataan Yesus itu adalah perkataan yang hidup, perkataan yang penuh dengan kuasa
dan dia percaya. Udah, kalau Yesus bilang, oh hidup ya, oke, gitu ya. Terima kasih, gitu ya. Bagaimana sih mengekspresikan hati yang gembira gitu ya? Bagaimana sih? Ya gitu kan, gitu ya. Standarnya sih begitu. Oke, terima kasih ya. Oh, jadi hidup ya, bener ya. Aku percaya kok, gitu ya. Lalu dia pulang dengan percaya, nggak ragu-ragu gitu. Hidup apa enggak ya? Mati apa enggak gitu. Enggak, dia udah tahu, udah beres urusan. Sebab Yesus yang turun tangan. Benar saja, di tengah jalan, karena ini perwira istana, pasti banyak hamba-hambanya gitu ya. Udah laporan, Tuhan, udah nggak usah pusing-pusing. Tuh anakmu yang sakit udah sembuh gitu ya. Lagi ngapain sekarang? Lagi makan, lapar katanya gitu ya. Sebab 3 hari nggak makan, namanya juga udah mau mati gitu. Jadi udah sembuh. Nah si tuannya ini mikir, ya kan, jam berapa tadi? Ya itu jam sekian. Wah bener. Berarti apa yang aku percayai itu bukan percaya yang kosong. Percaya di dalam nama Yesus Kristus adalah suatu percaya dengan realisasi kuasa Allah. Dan itulah yang mau diajarkan oleh firman. Memang cerita ini kita baca sampai bosen tahu. Tetapi Allah tidak pernah menjadi out of date. Dia selalu up to date untuk setiap hari, untuk setiap saat. Kata-kata ini memang huruf. Kalau engkau baca begitu saja, dia juga begitu-begitu saja, enggak berubah. Tapi ketika engkau baca dan engkau percaya, mungkin masalahmu sama seperti si pegawai istana ini. Cuman pegawai istana ini orang kaya, kalau kita orang susah barangkali gitu ya. Tetapi Allahnya sama. Tetapi Allah mengasihinya juga sama. Tetapi Allah berkuasanya juga sama. Tetapi imanmu juga harus sama dengan si pegawai istana. Sampai Yesus memuji. Ketika engkau percaya, ketika kita yakin, bukan gak mungkin Yesus pun memuji. Iman yang kayak begini nih, gitu, yang sanggup menggerakkan kuasa Allah. Di lain hal itu sampai Allah bilang, jadilah sebagaimana imanmu. Kalau Allah sudah bilang begitu, apa yang kau imani, dan itu akan terjadi. Karena nggak ada yang sukar bagi Allah. Bagi kita mungkin sukar, bagi kita mungkin barangkali nggak mungkin, tapi bagi Allah itu segala sesuatu mungkin. Terakhir, sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, Filipi pasal 1 ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, bahwa Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Filipi, dan hari ini dia berkata kepada kita pribadi lepas pribadi. Seperti Rasul Paulus yakin, biar kita juga yakin bahwa Allah sudah memulai sesuatu yang baik kepada kita. Kita yang sudah diselamatkan, kita yang sudah dipulihkan, kita yang sudah menerima anugerah, dan Allah terus akan melakukan yang baik. Yang walaupun mungkin kita seringkali nggak ngerti, seringkali kita nggak paham, karena memang otak kita ini terbatas. Berapa pinter kau belajar, bagaimana engkau mulai berpikir, semuanya terbatas. Kita nggak bakalan mampu menyelami pikiran dan hati Allah. Cuma satu hal yang perlu seperti si pegawai istana ini, kita meyakini dengan pasti, dengan benar, bahwa Allah tidak pernah terlambat, bahwa Allah itu memulai sesuatu yang baik kepada kita, dan segala sesuatu yang terjadi pasti adalah kebaikan, dan Allah akan terus melakukannya. Dia nggak berhenti setengah-setengah.
kayak orang-orang kalau kerja separuh jalan ditinggalin mentah-mentah. Tidak, dia akan kerja sampai tuntas, melanjutkan rencana indahnya dalam setiap hidup kita, dalam setiap rencana yang Allah rencanakan dalam rencana kita. Pada akhirnya kita akan lihat seluruh kebaikan Allah, asal kita tetap percaya, kita tetap setia, dan tetap berharap seperti si pegawai istana ini, dan Allah tidak pernah terlambat. Oke, Bapak Ibu, sudah yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Dan engkau, saudara-saudara seiman, jemaat setia, dimanapun kau berada, ya, dari rumahmu pun kau bisa ikut perjamuan kudus. Dan yang di sini petugas-petugas, tim pemusik, singer, song leader, kita mempersiapkan diri, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Bila kau suatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidup. Kita katakan kembali, bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan yang terbaik, pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus, dan petugas perjamuan kudus kemuka untuk mempersiapkan diri. Kita angkat satu pujian yang kita katakan, seperti rusa rindu sungaimu, demikianlah aku merindukan Engkau Tuhan, menantikan jawabanmu. Haleluya. Rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah Engkau, kekuatan dan perisaiku. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah. Yesus,
kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita bersekutu di dalam doa. Di hadapan kami adalah roti dan anggur yang merupakan lambang tubuh dan darah-Mu. Bahwa tubuh-Mu hancur untuk sakit penyakit kami dan kami menjadi sembuh. Dan darah-Mu tercurah untuk mengampuni segala kesalahan kami. Sebab tidak ada pengampunan tanpa pencurahan darah. Dan Engkau darah yang kudus, darah Kristus, lebih daripada cukup untuk mengubah hidup kami menjadi baru, memberikan kami pengharapan di dalam Engkau, dan kami menanti-nantikan Engkau, dan Engkau ada di sini. Turunkan berkat-Mu atas roti dan anggur ini Tuhan, sehingga siapapun kami yang makan roti yang merupakan tubuh-Mu dan minum anggur yang merupakan darah-Mu, maka tubuh dan darah-Mu menyatu dalam kehidupan kami. Engkau berkata, Aku akan membangkitkan mereka pada hari kiamat untuk memperoleh kehidupan kekal. Dan itu adalah kami Tuhan. Sekarang Kau turunkan berkat-Mu atas roti dan anggur ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan otoritas yang Kau berikan, hamba-Mu melepaskan berkat atas roti dan anggur ini, sehingga siapapun yang makan roti yang merupakan lambang tubuh-Mu dan minum anggur yang merupakan lambang darah-Mu, ketika mereka sakit disembuhkan dalam nama Yesus dan disucikan jadi manusia baru, manusia yang bertobat, manusia yang dikasihi, dan manusia yang diberkati, dan manusia yang memperoleh kehidupan kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turunlah berkat Tuhan atas roti dan anggur ini, seperti rusa rindu sungai-Mu. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan asa hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, ini adalah sakramen kudus suci dan ini Alkitabiah. Yesus bilang, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya untuk mengingatkan akan Daku. Maksudnya kita ingat bahwa ada satu pribadi, yaitu Yesus yang mengasihimu, yaitu Yesus yang peduli, yang ketika engkau sendiri, engkau sedang susah, engkau sedang ada masalah, Dia ada di sisimu. Itu sebabnya Yesus bilang untuk mengingatkan akan
aku. Bapak Ibu saudara-saudara, engkau pegang roti di tangan kananmu. Ini adalah lambang tubuh Kristus. Dan firman Tuhan bilang, tubuhku hancur agar engkau menjadi sembuh. Kalau engkau makan, makanlah dengan iman. Ketika engkau kurang sehat, engkau sakit, engkau katakan dalam nama Yesus aku sembuh, dan Tuhan akan menyatakannya. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Makan dengan percaya dalam nama Yesus untuk kesembuhanmu. Kita pegang cawan. Dan ini adalah lambang darah Kristus yang tercurah untuk pengampunan dosa. Kristus mati agar kita mempunyai hidup baru. Kristus mati agar kita memiliki kehidupan yang kekal. Kita dipulihkan dan kita dihapuskan menjadi manusia yang baru. Di tahun yang baru ini betul-betul baru. Batin kita diperbaharui untuk menerima semua kebaikan Kristus. Demikian firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Minum dengan percaya dan kau diampuni. Dia jamah hidupku dan beri damai di hatiku. Bersamamu Tuhan, semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Angkat pujian ini dan percaya. Dia jamah segenap hidupku. Iya Tuhan. Dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah. Semua telah berubah. Dan aku tahu Kau yang menjamah, Yesus jamah ku jadi baru. Kita mengucap syukur dan kami tersungkur di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Tidak ada yang lebih indah selain bersekutu dengan Engkau. Bersama dengan Engkau kami menjadi kuat. Bersama dengan Engkau kami menjadi tenang. Bersama dengan Engkau kami mendapat perlindungan. Dan hari ini, minggu pertama di tahun yang baru ini Tuhan, Engkau adalah kekuatan kami. Dan kami menyerahkan sepanjang hari bahkan sepanjang minggu sampai di penghujung tahun yang akan datang.
di dalam tangan-Mu yang kuat, di dalam kuasa-Mu, dalam perlindungan-Mu. Seperti Bartimius berkata, Tuhan tolong aku. Dan kami sujud, menyadari bahwa kekuatan kami adalah Engkau. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Terima kasih buat kesempatan kepada setiap kami, dan Engkau sudah menjamah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kami umat-Mu yang diberkati oleh firman Tuhan dan perjamuan kudus, bersama-sama kita katakan amin. Engkaulah ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhanku. Inginnya ku di sisi-Mu, bersama-Mu di surga yang mulia. Hidupku beserta jiwaku, damailah dalam genggaman-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhanku. Inginnya ku di sisi-Mu, bersama-Mu di surga yang mulia. Hidupku beserta jiwaku, damailah dalam genggaman-Mu. Inginnya ku di sisi-Mu, bersama-Mu di surga yang mulia. Hidupku beserta jiwaku, damailah dalam genggaman-Mu. Damailah dalam genggaman-Mu.
kepadanya, kau sampaikan segalanya, pastilah terhibur hati.